Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Mauliza Tulfa. Dan saya Tajim Mohamed. Kita akan membawakan acara Selamat Sore Medan di jam 5 sore. Seperti biasanya akan membacakan 3 berita menarik hari ini. Nah, itu nama aku, Bang. BTW operator, nama saya kurang L-nya itu ya. Nggak boleh kan, potong kambing kemarin. Oh, udah. Cepat juga operator kita ya, keren ya Bang. Oke Bang, kalau gitu gimana Bang kabar hari ini, sehat ya? Iya, aman? Sehat. Ada yang boleh sampein? Kurang kopi aja. Kopi ini? Air putih. Air putih. Kurang kopi ya, Iya, Tribun. makanya agak berat kepala. Oke deh kalau gitu ya. Jangan kayak Bang Tazli ya, Tribuners ya. Jangan lupa ngopi lah. Harus ya, wajib. Ya. Oke, Bang, ada berita apa kita hari ini Bang? Berita yang pertama itu mengenai penyerangan geng motor, diduga geng motor. Lagi-lagi ya. Di Kampung Kubur. Kali ini menyerang pemukiman warga. Iya, jadi Tribuners tadi hari ini sih tepatnya jam 1 pagi itu dini hari ada 40 sepeda motor. 40 sampai 50. Wah, sampai 50 sepeda motor. Sempat juga ngitungnya. Iya, nggak mungkin dihitung kan. Jadi sampai yang lebih bahayanya lagi tuh sampai ada hujan batu Bang di daerah Kampung Aur itu. Jadi dilempar sama geng motor itu dan diduga geng motor ini mau membegal salah seorang ya warga yang ada di Kampung Aur. Kabarnya seperti itu. Tapi bahaya kali ya Bang. Sampai oke lah, warga ya nggak mungkin bisa ngebantu kan istilahnya, karena itu sampai 40 sampai 50 sepeda motor, berarti berapa orang gitu. Mereka membawa senjata tajam. Ada bawa senjata tajam juga bahkan. Terlalu sadis sih. Tapi kenapa ya geng motor ini kayak nggak ada jera-jeranya Bang? Menurut Abang kenapa? Karena ditangkap, habis itu dilepas. Karena di bawah umur juga ya? Faktor itu di juga bawah sih. umur, kemudian kan nggak ada pelapornya juga. Iya, untuk ke peristiwa ini juga mau didengar warga tuh nggak ada yang melaporkan ke pihak kepolisian. Iya, itu juga. Padahal kan danger kan Bang. Abang lah kayak gitu tiba-tiba depan rumah abang ada yang lempar-lempar batu. Batunya bukan kerikil-kerikil kayak gini ya Tribuners, segede ini. Kena kepala, benjol, pecah, berdarah, netes. Ih, takut lah aku. Ada videonya nih Bang. Ada. Kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Itulah pukulnya, saya nggak nengok jam lah gitu. Sekitar jam 1-an lah mungkin ya. Mungkin lah orang, terus bunyinya gini, gudur sampai yang tegak situ ngelak gitu kan. Nah, kami kenal ada pintu, anak saya mau keluar gak kasih mak keluar, entah aku kena ini, kena lempar. Jadi saya nggak sempat nengok gitu, cuma batu turunan semua. Dari arah jalan sana Bu, berarti Bu? Orang itu kan sampai tegak di tangga ini ngelempar kemari. Rame Bu orang tuh Bu, kira-kira Bu? Rame. Puluhan Bu ya? Puluhan. Iya lah puluhan. Itu anak pelajar rata-rata. Itulah ya, makanya kami suruh yang ada kacanya yang pecah itu, kakak itu tahu pernah jadi atas. Kalau kami kan rumah saya itu rumah saya, jadi saya nggak berani keluar nengok. Kita mana ada nengok, kami di bawah aja lah. Ini perkirakan. Ya. 1:30 lewat lah. Ada berapa itu yang melempar batu? Ya banyak lah Bang, rame lah Bang. Orang ini sampai penuh itu. Geng motor kira-kira ya Pak? Iya, geng motor. Masih Itu ada berapa motor? sekitar 40-an kereta lah, motor lah. Abang masih pelajar diduga ya Bang? Ya diduga masih pelajar, ada yang nampak masih anak-anak juga. Itu Bang memang? Ya, kalau kejadian yang geber-geber itu kayak kadang 2 minggu ya Bu ya. Kadang 2 minggu, kadang apa malam. Ya orang itu kayak gitu. Dia orang ini semalam kata anak yang mau dibegal berasa itu kan. Ada anak Kampung Aur yang mau dibegal ini. Dari sini sampai dekat pos pada sana orang itu parkir. Itu udah sering terjadi pelemparan batu ke sini Bang? Kalau- geng motor? Kalau pelemparan batu kali ini, baru kali ini ya Bu ya. Itu sempat berapa lama tuh Bang? Ya ada 15 menitan ada Bu ya. Sekitar Aku di dalam Bang, ini rumah aku Bang. Aku di dalam, udah batu apa? Batu udah gelebak. Ya awas, mana aku mau keluar? Ada warga yang kena kabarnya Bang? Kalau
warga ya anak yang mau dibegal itu yang kena ya. Ya Dipukul sempat pakai apa? dipukul, kan? Iya, sempat dipukul pakai apa lampu itu bang, bola lampu yang panjang itu ares itu. Sempat luka-luka juga bang. Ada luka juga bang. Berarti dibegal bang gitu. Kayak mana Itu cerita mungkin bang? modusnya nggak tahu bang, tapi anak ini mau mutar balik kemari. Jadi ada satu yang menghalang dari lawan arah, langsung dipukulnya. Ya mungkin modusnya entah mau ngambil kereta mau apa nggak tahu. Kalau anak itu mungkin tersungkur, anak itu lari ke bawah, Pak, keretanya lewat pinggir ini. Naik dari tangga itu bang? Iya, dari tangga turun dia, kan gini. Ada berapa orang bang? Yang dikejar itu sendiri? Yang dikejar 3 orang, 2 kereta. Oh, dua-duanya turun dari situ bang? Yang satunya lari Multatuli. Kalau Multatuli nggak mungkin dikejar bang, Multatuli warkop semua. Berarti 2 orang yang di sini. Yang di sini 2 orang ya turun bawah. Ini dia batu-batunya bang. Ini lagi ini. Ini lagi bang. Ini batu-batunya. Ada tanda cek putih, Bang. Ini ngelempar ke rumah warga semua nih bang ya? Ya, dari atas lah ke bawah. Sempat panik bang warga-warga sini bang? Ya, panik lah bang, aku pun nggak berani keluar. Kereta di luar pun Takutlah takutlah kami. Orang banyak. Orang penuh itu bang. Ada yang bawa barang-barang itu kata yang nampak sih. Ada bawa senjata tajam bang? Ada kayaknya ya. Bawa kelewang sama gunting itu, gunting besi itu yang Dengan bang siapa bang? Nama kita bang? Bang Ahmad bang. Bang Ahmad. Awalnya saya peroleh dari masyarakat atas nama Dindi. Dindi diikuti dari pihak geng motor yang mungkin kita tidak tahu atau geng motor atau tidak, dari arah berlawanan mengejar Dindi. Alhasil Dindi turun ke Kampung Aur sampai sepeda motor juga dibawa ke Kampung Aur. Setelah itu di situ mungkin terjadi keributan. Sekitar waktu jam 1 lewat dini hari tadi. Sampai tadi saya juga ikut turun ke lokasi bersama masyarakat lainnya juga, sempat juga kita memberikan posko sampai jam 3 subuh tadi malam, tadi dini hari. Itu ada berapa pengendara bang geng motor tersebut? Ada berapa kendaraan mereka? Yang saya peroleh dari masyarakat menyampaikan ke saya lebih kurang ada sekitar hampir 50 motor. 50 motor ya bang. Itu sempat melemparkan sesuatu bang. Dan apa saja kerugian dari masyarakat kita, benda-benda yang rusak gitu? Masyarakat merasa rugi, mungkin seng-seng mereka dilempari batu, itu aja. Ada juga Styling ada juga yang pecah dari malam dari dini hari. Itu pelemparan batu sekitar berapa lama deh bang? Saya dengar dari masyarakat katanya sebentar aja, nggak lama. Ada korban bang? Ya paling si Mimpi lah mungkin luka di tangannya itu, mungkin entah dia nurunkan atau di motor atau dilempar kurang tahan. Yang jelas tadi malam ada cedera, latarnya luka. Bang sejauh ini kalau dari ini kan dari keterangan Bibi itu bang, dia ini mau dibegal atau bagaimana? Kalau keterangan dia dikejar gitu, dikejar. Dari arah jalan mana sampai kemana? Dindi dari kemari ya, sampai kemari. Yang di sana berlawanan arah. Bang sebelumnya? Yang buat jadi penasaran tuh yang dikejar itu kan bang, yang katanya diduga akan dibegal itu. Nanti dia karena bentrok sama geng motor itu, makanya Kalau dari dikejar-kejar. pengakuannya dia berpapasan. Haha. Lagi lewat mau balik ke rumah, rupanya ada kumpulan geng motor. Jadi kabur lah dia. mangsa, lari. Saat 2 ke Kampung Aur, 1 lagi ke Multatuli katanya. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita tanya Iya, reporter tanya. kita yang di lapangan, Alfian Syah. Halo Alfiansyah. Ya halo Molly dan juga Bang. Kok manis sekali ya bang hari ini bang? Nggak nampak pun senyumnya, bahagia. Bang, gimana bang kronologinya udah terkait peristiwa pelemparan batu di Kampung Aur ini? Udah sampai mana? Molly dan juga Bang Tadji dan juga para kiblat di rumah. Ya memang tadi malam dini hari Kampung Aur diserang oleh puluhan remaja yang diduga merupakan komplotan geng motor. Di mana peristiwa tersebut terjadi ketika ada seorang remaja bernama Pimpin yang merupakan warga Kampung Aur sedang melintas di kawasan tersebut.
Namun tiba-tiba dia bertemu dengan komplotan geng motor ini. Lalu geng motor ini mencoba mengejar si korban ini. Ketika itu dia sedang bersama dengan 3 orang rekatnya dengan 2 unit kendaraan sepeda motor, dan itu mereka pun langsung kucar-kacir berlarian, di mana yang 1 orang lagi rekannya ini lari ke arah Putatuli, sedangkan si Bim ini bersama temannya itu memilih melarikan diri melewati tangga yang cukup lumayan tinggi dan membawa kendaraannya di tangga tersebut sehingga langsung turun ke daerah perkampungan Kampung Aur ini. Nah, di saat itulah puluhan remaja ini yang merupakan geng motor ini melempari si Bim ini yang juga saat itu mengenai sejumlah rumah warga di sana. Warga pun sempat panik karena menurut pengakuan warga saat malam itu memang terjadi hujan batu di kawasan tersebut, sehingga warga pun tidak ada yang berani keluar karena takut terkena batu yang dilempari oleh para terduga geng motor ini. Nah, setelah itu tidak lama, sekitar 15 menit, para geng motor ini pun kemudian bubar. Setelah itu barulah datang Kepling. Kepling sempat malam itu katanya membuka posko di lokasi kejadian. Namun tidak ada lagi terlihat 1 orang pun dari geng motor ini. Mereka sudah kembali, nggak tahu kemana, tidak ada lagi penyerangan yang dilakukan. Nah, menurut warga dan juga Kepling, si Bim ini mengalami luka di bagian tangannya akibat terkena pukulan dari bola lampu neon yang panjang itu, tepat dipukulkan ke arah si Bim ini sehingga mengalami luka. Nah, menurut kesaksian dari warga juga, puluhan geng motor ini juga membawa senjata tajam berupa kelewang dan juga gunting yang panjang itu. Dugaan dari warga, si Bim ini kemungkinan hampir saja dibegal pada malam itu, namun dia sempat melarikan diri. Nah, warga juga katanya sempat mengatakan jika si Bim ini terkena ditangkap oleh geng motor ini, mungkin dia akan bawa belur dan mungkin sepeda motornya akan dilarikan dengan puluhan geng motor ini. Namun sejauh ini kata warga, pihaknya belum melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian karena dianggap tidak ada korban. Namun Kepling sendiri berharap agar pihak kepolisian ini bisa lebih sigap lagi menindaklanjuti keresahan masyarakat yang berupa geng motor ini yang sudah sering kerap beraksi di melintas di kawasan tersebut. Nah, demikian cerita singkat kronologis kejadian yang terjadi tadi malam. Oke, Bang. Tadi kan Abang nginfoin korbannya itu berhasil selamat tuh kan ya. Bagian lukanya di mana aja, dan ada nggak Abang wawancarain korban yang dikejar ini sebelumnya? Ya, untuk korban sendiri yang bernama Bim ini tadi, menurut pengakuan dari warga dan juga Kepling, dia mengalami luka di bagian tangannya karena sempat menghindari pukulan dari cuma di tangan ya. Okay. Tadi sempat kita bertanya kepada Kepling dan warga di mana keberadaan si Bim itu, dan mau kita wawancarai rencana, namun si Bim waktu tadi siang masih berada di sekolah sehingga tidak bisa kita wawancarai. Oh, masih pelajar, masih di sekolah dia. Oh, oke. Alfiansa, kira-kira apa upaya dari Kepling? Apakah posko tetap diberlakukan untuk malam-malam berikutnya sebagai antisipasi? Untuk menghindari kejadian serupa gitu. Ya, upaya dari Kepling sendiri, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak polisian dan meminta agar pihak polisian ini lebih bisa berpatroli di menyikapi hal tersebut, harus berpatroli di kawasan tersebut karena menurut pengakuannya ini memang mereka ini kerap kali lewat di perlintasan tersebut, namun baru kali ini melakukan penyerangan ke Kampung Aur. Nah, si Kepling juga mengatakan dia akan menghimbau kepada para warganya
untuk agar lebih berhati-hati dan tidak menimbulkan keributan ataupun gesekan ketika bertemu dengan sejumlah geng motor ini yang akan mengakibatkan nanti akan ada bentrokan jika ada gesekan antara warga situ dan pihak geng motor. Oke. Dari pihak kepolisian ada nggak, Bang, Abang nanyain tentang terkait peristiwa ini, Bang? Ya, sejauh ini Molly, pihak kepolisian sendiri belum ada memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut. Mungkin karena memang warga situ juga belum membuat laporan terhadap kejadian itu, makanya polisi pun belum memberikan komentarnya terkait peristiwa penyerangan di Kampung Aur ini. Tapi padahal kan termasuk serem ya kan, Bang, kalau misalnya sampai serame itu kan, tapi tidak menindak bisa gitu. langsung ngecek ke lapangan atau menelusuri dari mana asalnya gitu. Oke, tadi kan Abang bilang nggak ada korban jiwa tuh ya. Kalau misalnya kerugian kayak mungkin sepeda motor rusak atau genteng orang yang rusak, ada nggak sih, Bang? Ya, untuk kerugian sendiri warga ada satu styling warga yang berjualan yang itu sempat pecah kacanya dilempari ke motor. Untuk kerugian lainnya sampai sejauh ini belum ada. Mungkin juga ada beberapa rumah warga yang bocor pun belum diketahui karena memang pada malam itu banyak rumah warga dilempari atapnya dengan batu, namun kerugian lainnya belum ada. Masih styling itu aja yang terlihat rusak karena dilempari oleh geng motor. Berapa lama kejadiannya itu, Bang? Memakan waktu yang sampai lempar-lempar gitu? Ya, menurut pengakuan warga di sana kejadian itu terjadi sekitar 15 menitan saja. 15 menit ya, lumayan lama juga sih. Kalau 15 menit dilempari batu terus. Iya. Oke, terima kasih Alfiansa laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Dan juga mau selamat sore. Tetap harus ada tindak lanjutnya harusnya, karena itu kan termasuk bahaya kan, Bang. Bayangin aja 40 motor loh. Kita mendorong supaya pihak kepolisian tegas gitu, patroli. Seperti zaman Pak Mardias ya, kalau nggak salah itu Kota Medan kalau udah jam 12 ke atas itu ada patrolinya. Mungkin ada dibuat patrolinya, tapi mungkin yang patrolinya ngopi, bisa jadi kan, nggak, who knows ya. Aku ya agak lantam aja, bahaya kan soalnya, karena aku tipe orang kayak yang kalau awak piket nih ya, Bang, pulangnya jam 11 malam kan dangerous tuh. Cuman awak kerja nih lo ya. Nggak ada nampak kan patroli? Nggak ada gitu. Belum ada. Gimana ya? Tapi kemarin tuh yang waktu sempat geng motor menyeruak tuh, yang sampai Bapak Wali Kota Medan Bobi Nasution yang ikut juga membahas tentang inilah geng motor ini, ada tuh beberapa kali di jalan Katamso, ada mulai lihat. Habis itu karena mungkin ditengok udah nggak ada lagi geng motor, udah tobat semua, aku rasa di pikirannya, hilanglah itu patroli itu, gitulah aku rasa ya. Cuman sebagai perempuan ini, Bang, resah gitu. Rumah ditembung, cemana ya Allah, jauh kali lo rumahku. Ya, semoga pihak kepolisian bisa merespon cepat. Dan juga penanganannya lah supaya mengantisipasi hal serupa terjadi lagi ya, Bang. Apalagi itu para geng motor itu masih remaja, masih sekolah. Ya pasti lihat mobil polisi lampunya aja dan don kali orang tuh yakin kali ya, Bang. Ya kan? Banyak kali gaya kalian bobok kelewang tepak katanya. Nah, rupanya rupanya geng motornya ada yang nonton kan, salah satu penonton Tribuners. Ditandai muka gue, takut. Dia aja ditandai. Oke dah kalau gitu. Aku naik mobil box kok. Aku naik kontainer lah kok gitu. Oke, kalau gitu Tribuners, kita lanjut ke berita kedua nih, Bang. Jadi berita kedua ini datang dari DPR RI, betul. Takut salah. Itu DPRD rupanya kan, DPR RI. Jadi ada dari isu kedekatan Desi Ratnasari, anggota DPR RI, astagfirullahaladzim, dengan penyanyi King Nasar. Jadi karena isunya tuh menyebar kan, termasuk gosip kan, dan banyak yang tahu juga. Jadi hal tersebut tuh jadi ikut menjadi topik pembicaraan ketika Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di lantai 2 ruangan aula kantor Bupati. Jadi ketika rapat tuh sempat candain sama ditanya, kita di sini berpikir benar tidak ya Ibu Desi sama Nasar punya hubungan spesial gitu.
Ditanyain di selingan, jadi kan kepada lucu ketawa semua tuh bang. Ya. Pak Ashari ini berarti update juga ya? Update ya. Berarti bisa jadi juga dari bininya kan? Enggak, udah aku sih. tahu. Dia sering buka tribunmedan.com. Oh. Di situ banyak berita-berita update selebriti. Yo, iya selalu ya. Keren kali Bang Tazli nih ya. Pokoknya masuk ya dia. Kapan ada kesempatan masuk gitu. Pas nih Bang. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dibecandain gitu tuh. Terakhirnya Bu Desinya mengklarifikasi lah kalau dia tidak ada hubungan apapun dengan dan juga King dia Nasar. bilang tidak suka berondong. Iya, jadi emangnya King Nasar berondong? Iyalah Bang, lebih tua dia. Berondong. Kalau berondong itu Yang artinya lebih tua, lebih muda laki-lakinya. Walaupun laki-lakinya umur 30 tahunan. Kalau pokoknya bandingannya kan sama perempuannya. Kalau perempuannya 40, laki-laki 30 ya tetap berondong hitungannya, Bang. Oh, kupikir 20 tahunan berondong itu. Tinte lah, itu judulnya lebih ke lajang ya, gitu. Berondong itu mau berapapun usia perempuannya, tapi kok di bawah laki-lakinya misalnya berarti perempuannya berondong. 60, laki-lakinya 40, Tetap berondong. Mau berapapun usianya. Gitu. Jadi Ibu Desinya bilang dia nggak suka berondong. Terus malah diseletuk lagi nih, masih ada kesempatan sama yang lain. Kok kayaknya Bu Desi ini jadi primadona ya, banyak yang suka ya. Apa enggak? Enggak lah. Enggak Kita ya. enggak suka Apa kalau yang lebih tua? Apa sih kalau laki-lakinya ngomongnya apa ya? Kalau perempuan kan berondong tuh kan ya. Wanita tua itu nggak mungkin, jahat banget. Ada videonya Bang? Ada. Kita saksikan dulu video berikut ini. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 tahun kita hampir saja lepas dari pandemi. Tahun sudah dan kita sudah harus mengatakan bahwa dipahami karena pemerintah memang tidak memiliki dasar dalam sebuah proses penanganan bencana alam. Karenanya memang sekolah menjadi prioritas kedua. Bencana alam yang pertama adalah tentu saja sandang papan pangan, kemudian sarana dan prasarana serta kesehatan. Dalam waktu dekat urusan pribadi, tapi ini juga menyampaikan untuk pemberitaan ya. Jadi ada jurnalis. Oke. Mohon izin Bu Desi, saya perlu menyampaikan sebelum Ibu jawab, kalau kami di sini sih berharap jangan deh Bu. Terima kasih perhatiannya. Yang nggak cerita Pak, itu motivasi baru pada jalan-jalan apa? Izin untuk menyampaikan, jadi pilihan saya biasanya kalau saya ingin berbicara adalah secara live atau verbal, karena masyarakatlah yang akan menilai apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu saya mohon maaf dan batin bagi jurnalis yang tertulis ya, ataupun online, saya jarang melakukan wawancara dengan online, karena biasanya apa yang saya sampaikan akan bias, dibuatlah judul yang bombastis, padahal sayanya nggak ngapa-ngapain, padahal saya dan Nasar nggak kemana-mana. Jadi apapun yang terjadi di studio hanya sebatas di studio saja. Bahwa kami, dia mengagumi saya, alhamdulillah. Ada yang mengagumi saya, kalau bukan alhamdulillah. Dan itu disampaikan oleh Nasar kepada saya secara langsung. Di balik kamera kami banyak berbicara dengan salah satunya adalah Ruben. Kalau tadi Desi ngomong di live ini sopan santun dan anaknya sopan santun, ya bukan berarti menerima ya, kurang lebih seperti itu lah. Nah jadi saya pikir ini karena soal perasaan, saya tidak mungkin menyampaikan perasaan yang sangat maksudnya mendalam terhadap dia secara live gitu. Tapi dia tahu bahwa saya tidak mencari berondong. Saya mencari yang lebih dewasa daripada saya, itu jawabannya Pak Bupati. Terima kasih. 62 tahun 2011 dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka jumlah guru dan jumlah siswa, potensi pendidikan Kabupaten Deli Serdang sesungguhnya cukup besar, yaitu nomor 2 di Sumatera Utara setelah kota yang jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2.457 sekolah, jumlah siswa 384.821 orang, dan guru besar. Itu tentu saja memerlukan strategi pengelolaan dan pembiayaan yang cukup besar pula. Pemerintah melakukan berbagai upaya baru perpustakaan
Izinkan kami pada kesempatan ini mengharapkan dukungan Bapak. Tapi jadi perbincangan sih Bang sebenarnya. Jadi ini padahal itu agendanya kunker ya. Jadi agak lain topik kan. Gimana itu? Pak Asari ini Suka agak deh. jahil ya. Itu lebih ke suka ayo gosipnya cemana nih yang betul gitu kan. Mungkin gitu penasaran kali dia nggak sanggup ditanya lagi pada dia nggak bisa tidur bagus ditanyakannya. Itu kali ya. Tapi Bang BTW menjadi kontroversi juga ini King Nasar yang mana? Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya aja karena langsung ada ya. simpang siur kan. Ada Nasar Satpol PP Ada Nasar King Nasar. Kita tanya aja kali ya sama reporternya ya. Halo, Bang Indra. Halo. Memang Bang Indra ini selalu the best of the best. Dia backgroundnya tuh selalu polos. Sumringah giginya putih itu gigi di veneer atau cuma? Putih kan? Percaya sih aku. Terus kayak yang tegak gitu, nggak ngasal gitu. Emang keren ya Bang Indra, nggak pernah kan? Keren dong. Awak pun asal nampak Bang Indra ini langsung bahagia kan, bawa semangat gitu. Apalagi baru jumpa sama Desi Ratnasari. Kayak mana jadi Bang tadi ceritanya jumpa sama Dek Desi? Ya, jadi tadi kunjungan kerja anggota DPR Komisi 10 ini dari 8 orang anggota DPR ini hanya satu yang menjadi primadona seperti Molly bilang tadi. Jadi sosok artis senior Desi Ratnasari ini memang menjadi primadona sejak dari awal sampai akhir karena memang sosoknya ini terus menjadi perhatian. Banyak juga pejabat yang minta berfoto, termasuk juga kalangan pegawai. Termasuk abang nggak? Ya termasuk. Kalangan wartawan juga termasuk yang ikut meminta foto sama Desi Ratnasari. Jadi walaupun Desi Ratnasari setahun lalu itu baru datang dari kantor bupati juga, tahun lalu Komisi 10 juga sempat datang ke kantor bupati, dan pada tahun ini kembali lagi tetap sosok Desi Ratnasari ini menjadi pusat perhatian, apalagi ditambah candaan dari Pak Bupati Deli Serdang yang menyinggung soal kedekatannya dengan penyanyi dangdut Nasar Nasar KDI ya. Memang Nasar KDI nih, betul? Ya, betul sekali. Jadi oke. Ya, jadi Pak Bupati Deli Serdang juga ternyata secara mengejutkan mengikuti update perkembangan berita infotainment dari berbagai media. Jadi Pak Bupati karena mengikuti dan termasuk penasaran, makanya di awal kata penyambutan beliau sempat menyinggung meskipun dengan nada candaan. Benarkah Desi Ratnasari ini mempunyai hubungan seperti itu? Jadi apa yang jadi candaan ini membuat suasana yang pemaparan dari Dinas Pendidikan dan pemaparan sebagian anggota DPR yang sebelumnya monoton ini jadi lebih mencair karena memang ada candaan-candaan dan klarifikasi. Tapi nggak hilang topik juga kan Bang? Terapannya tetap berjalan dengan baik kan, jangan karena itu jadi nggak fokus. Jadi ini bisa dibilang kalau dipresentasikan waktunya ini hanya sekian menit saja, tapi menjadi topik yang menarik karena memang dari sekitar 2 jam anggota DPRD, maksud saya anggota DPR RI ini melakukan kunjungan kerja, momen soal Nasar, penyanyi Nasar ini adalah momen yang memang membuat suasana lebih cair. Apalagi ini momen pertama Desi Ratnasari mengkonfirmasi soal hubungan ini. Selama ini dia kan tutup mulut kan, Ra? Ya, jadi Desi Ratnasari memang mengakui, jadi lebih senang memberikan klarifikasi itu secara langsung karena memang dia mengakui bahwasanya tidak jarang sekali bersedia untuk diwawancarai khusus wartawan cetak maupun online karena memang dia mengkhawatirkan ketika sedikit berbicara judul yang bombastis yang ternyata keluar. Kayak abang nggak? Abang sering gitu. Jadi seperti itu, hanya inti dari klarifikasi yang dikeluarkan oleh Desi Ratnasari adalah yang bersama politisi PAN ini maksud saya.
saking gugup saya. Jadi politisi PAN ini menyatakan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Nasar, karena memang Nasar dianggap ya bisa dibilang belum kriterianya seperti itu. Tapi tadi di berita juga mau dibaca ada Bang sebutkan kalau kayak Ibu Desinya itu sibuk ngeliatin handphone, itu gimana tuh? Ada salah-salah tingkah gitu nggak Bang? Ya, jadi seperti biasa ya. Jadi ketika anggota DPR itu melakukan kunjungan kerja ke suatu wilayah, apalagi yang memang bukan dari dapilnya, ini yang saya perhatikan memang beberapa anggota DPR RI ini fokusnya untuk mendengarkan penjelasan dari pemerintah daerah ini memang fokusnya ini sedikit berkurang dibanding anggota DPR yang memang dari dapil setempat seperti itu. Jadi kita tadi tidak mengetahui apakah Desi Ratnasari ini karena gugupnya akan memberikan jawaban kepada bupati atau karena memang ada kesibukan lain yang harus dia lihat atau pantau dari handphone. Makanya itu kita belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Desi Ratnasari dari sekian banyak anggota DPR RI tadi hanya Desi Ratnasari yang terpantau ini memang sedikit gelisah. Jadi dari dalam ruang pertemuan ini yang bersangkutan ini sempat 2 kali keluar masuk dari dalam ruangan seperti itu. Nggak mau ngikutin kemana Ibu Desi gitu, liatin atau nelpon Nasar. Jadi informasi yang saya dapatkan untuk yang pertama tadi Desi itu keluar karena memang ke toilet. Di saat ke toilet saja. Dicari tahu juga rupanya. Desi Ratnasari ini menjadi betul-betul menjadi primadona karena soal kecantikannya. Banyak pegawai yang langsung mendekat setelah keluar dari toilet ini, banyak pegawai yang langsung merapat meminta foto seperti itu, menyempatkan waktu untuk meminta foto. Iya sih, abang aja cerita Ibu Desi aja sampai senyum-senyum sendiri. Oke, berarti nggak ada ya hubungan Desi dari klarifikasi Bu Desi itu nggak ada hubungannya dengan Nasar KDI ya, berarti ya. Tapi aman. Tapi dari awal, mulai dari awal pertemuan sampai akhir ini memang Desi Ratnasari tidak terlepas dari sosok Nasar, termasuk ya Desi Ratnasari ini juga sempat kaget melihat ada personil Satpol PP itu yang namanya juga Nasar ini memakai seragam lengkap, terlihat dan meminta foto kepada dirinya. Jadi salah kaprah kira Nasar yang itu gitu. Kok di mana-mana dihantui Nasar gitu ya? Padahal nama personil Satpol PP sendiri sebenarnya Nasaruddin Sembiring Depari. Cuma karena memang Pak sehari-hari panggilannya Nasar, dia mencantumkan di bajunya itu juga tulisan namanya Nasar seperti itu. Dan ketika dipintai foto, Desi Ratnasari cukup merespon dengan baik dan langsung mengiyakan seperti itu. Oke, kalau gitu. Tapi beda S-nya 1 ya kalau si Nasar ini ya. Iya. Jadi abang tadi ada minta foto juga sama Ibu Desi. Terus terang ini bukan hanya saya, jadi teman-teman wartawan lain juga berebut berfoto karena memang kalau nggak mau dibilang sendiri, bilangkan langsung semua wartawan. Bukan cuma saya katanya. Takut dia bang, malu dia. Jadi tidak hanya kalangan wartawan, saya bilang lagi, jadi kalangan pejabat juga banyak yang memang mengagumi kecantikan dari Teh Desi sendiri gitu. Karena memang meski sudah jadi artis senior, ini kecantikannya memang banyak membuat kagum banyak orang. Ya, berarti seleranya masuk ke orang Deli Serdang ya. Oke, masuk ya. BTW bang, itu tadi rapatnya membahas perihal apa bang? Kan karena sempat pecah fokus juga tuh karena soal Bu Desi tuh. Ya, jadi kunjungan kerja Komisi 10 ke kantor Bupati Deli Serdang ini salah satunya adalah membicarakan dan menindaklanjuti terkait program yang sudah berjalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam situasi COVID. Jadi mereka mempertanyakan bagaimana sistem pembelajaran yang terjadi di Deli Serdang selama masa COVID seperti itu. Jadi ya banyak dari pihak Pemkab banyak menyebutkan persoalan dan disebutkan juga ada solusi-solusi lain dari DPR agar nanti pada saat pembelajaran tatap muka
buka berjalan 100% di tahun ajaran baru, bisa apa yang diharapkan bersama ini bisa sama-sama tercapai seperti itu. Ada berapa orang anggota DPR yang datang, Indra? Ada 8 orang, termasuk juga 2 di antara kemudian ini adalah perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk anggota DPR sendiri, ini ada 8 orang. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Indra. Semangat ya, mana tahu Bu Desi bisa suka sama Abang kan, kita nggak tahu kan. Tapi dia nggak suka berondong. Oh, iya. Seneng kali. Oke, nanti disensor ya foto sama Ibu Desinya ya ke grup ya. Selamat sore Bang Indra. Sore. Seru ya, rapatnya jadi cair sih kalau kayak gitu. Tahu lagu Desi Ratnasari yang paling hits zaman dulu? Lupa sih aku Bang, yang mana Bang? Cok nyanyi Bang. Tenda Biru. Oh iya. Gimana nyanyi? Tak sengaja aku lewat depan rumahmu, ku melihat ada muntah sih orang semua, langsung keluar nanti dari Bu Nur. Setelah kita lanjut aja ya ke Bang. Ini perihal yang Abang ingat gak? Kita pernah bawa juga di Selamat Sore Medan ya, tentang rapat paripurna DPRD. Itu. Abang ingat kemarin 3 minggu yang lalu tau? 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, iya betul. Kasusnya apa? Kasus apa sih? Persoalan apa tuh yang kita bawa? Banyak anggota DPRD yang absen rapat paripurna. Nah, hari ini, hari Senin tanggal 13 Juni 2022, lebih banyak lagi. Cuma 15 orang yang hadir ikut rapat paripurna. Namun Bapak Hasim menjelaskan bahwa anggotanya bukan tidak hadir dalam rapat paripurna, melainkan sebelumnya mereka telah izin untuk tidak mengikuti rapat. Ya tidak hadir juga namanya. Iya Pak. sih, 15 orang loh cuman yang hadir Bang, membayangin aja rapat paripurna loh. Kalau dia bilang tidak absen tapi izin, oke. Dia bilang bukan tidak hadir tapi izin. Melainkan sebelumnya mereka telah izin. Namanya tidak hadir, Pak. Iya sih. Iya tapi sih. Kok banyak kali yang nggak hadir. Iya. Jadi beberapa partai yang izin tuh termasuk partai PDI, PDIP, terus juga dari Gerindra nggak hadir. Ada juga. Mau dibaca. Membayangin. Jadi itu didatangin kan rapatnya itu dipimpin sama Bapak Wali Kota Medan Bobi Nasution, membahas tentang pendapatan 2021. Kok pendapatan sih Bang? Apa sih tadi? Terkait menjawab agenda pelaksanaan APBD tahun 2021 di ruangan paripurna. Ini membahas itu yang kemarin juga sih sebenarnya kan, yang rapat sebelumnya, tapi ternyata yang datang tuh lebih sedikit. Jadi aku teringat tadi aku nonton video viral seorang menteri di negara mana lupa aku menteri di situ agendanya RDP, rapat dengan pendapat dengan anggota DPR. Tapi si menterinya ini telat 1 menit. Terus dia langsung berdiri. Saya kecewa sama diri saya sendiri gitu kan. Langsung kayak gitu, cuma 1 menit loh dia telat. Saya tidak menghargai Anda sebagai wakil rakyat, maka dari itu saya akan mengajukan pengunduran diri saya ke Perdana Menteri. Ditarik-tarik dia, tapi dia tetap keluar. Malu, sakingan malunya 1 menit, dan dia punya malu kayak gitu, Jo. Itu kan berarti orangnya penuh tanggung jawab kan. Dia merasa dia berbuat salah, walaupun kalau di Indonesia itu bukan salah sih. Nggak hadir aja slow aja kan ya. Telat setengah jam aja slow. Nggak hadir loh Bang, kok setengah jam bukan nggak ada apa-apa itu sama dia kok telat setengah jam. Ini nggak hadir aja, dia slow aja nih. Paripurna yang lalu nggak hadir, ini nggak hadir lagi mungkin ya. Mungkin beda orang. Mungkin gini, yang kemarin nggak hadirlah hari ini, yang gantian, yang hadir kemarin nggak hadir lah. Tapi ada juga yang nggak hadir kemarin, nggak hadir lagi karena yang nggak hadir kemarin 30. Iya. Ini nambah lagi 35. Iya sih. Keren kali ya. Bisa Ya, gitu itu ya. Katanya sih banyak kegiatan di tempat lain ya. Ketidakhadiran tersebut terlihat dalam masih rapi dan kosongnya tempat duduk baris pertama yang khusus untuk anggota DPRD di ruangan tersebut. Lucu sih aku ya, astagfirullahaladzim. Bisa gitu loh. Sesibuk apa sih? Ini kan rapat gitu ya untuk APBD tahun 2021 kan. Tapi kayak mana tuh? Aku jadi Pak Bobi sih agak sedikit kesal ya, membawakan rapat yang hadir tuh cuma 15 orang. Abang lah yang harusnya sampai 50 orang,
Cuma 15 orang. Abang lah, aku emosi kali nih. Udah kita nonton dulu video berikut ini. Harapan agar pemerintah Kota Medan dapat terus menggali dan melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah inovatif yang terus dikembangkan dalam administrasi perpajakan adalah penerapan pemungutan pajak berbasis IT, layanan online, pembukaan wakil-wakil pembayaran pajak di UPT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan data dan potensi yang ada. Selanjutnya, pernyataan tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan bahwa tentang belum adanya sanksi yang tegas dalam menghadapi wajib pajak atau retribusi yang nakal dengan menggunakan hak eksekusi. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Medan terus melakukan sosialisasi, pemeriksaan dan pemberlakuan sanksi-sanksi administratif kepada wajib pajak atau retribusi yang tidak patuh dalam membayar pajak atau retribusi, termasuk penutupan usaha, penyegelan tempat usaha, bahkan meminta bantuan kejaksaan sebagai pengacara negara untuk terus meningkatkan kepatuhan perpajakan daerah. Selanjutnya, terkait dengan masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi daerah, dapat dijelaskan bahwa data tunggakan pajak dan retribusi daerah secara reguler selalu dimutakhirkan, bahkan dilaporkan kepada Konsugap KPK dengan tetap melaksanakan kegiatan secara optimal. Pertanyaan berikutnya terkait dengan pertanyaan cenderung rendahnya belanja bantuan sosial. Dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya seluruh bantuan sosial yang dinilai layak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan telah tersalurkan sebagaimana mestinya. Ini yang paling penting itu. Ya baik, tadi sama-sama sudah kita ikuti ya kegiatan paripurna hari ini terkait dengan tanggapan atau jawaban kepala daerah atas pemandangan umum praksi-praksi yang disampaikan pada paripurna minggu yang lalu. Jadi hari ini merupakan agenda penyampaian tanggapan ya kepala daerah. Nah kita lihat tadi sama-sama kita ikuti jawaban kepala daerah Pak Wali Kota terhadap pertanyaan atau pemanahan umum dari masing-masing fraksi itu sudah dijawab ya, dijawab dengan jelas ya, dengan secara secara keseluruhan ya. Jawabannya itu kita lihat jawabannya memang sesuai realita ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan lebih banyak tadi kita lihat terkait persoalan 5 program itu, 5 program yang merupakan program andalan dari Pemko Medan yang kita lihat memang ada keseriusan dari Pak Wali Kota untuk mengimplementasikan dan mewujudkan 5 program itu. Nah tentu nanti kami di DPRD Medan selanjutnya akan melakukan pendalaman dan penajaman atas apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi ya, jawaban-jawaban tanggapan jawaban kepala daerah dari Pak Wali itu nanti akan kami lakukan ini pendalaman dan penajaman di pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran sehingga nanti menghasilkan catatan-catatan yang nanti kita akan sampaikan secara resmi kepada Pak Wali Kota supaya menjadi pedoman untuk pelaksanaan anggaran APBD di 2022 yang lebih maksimal, lebih optimal dan tepat sasaran ya sesuai dengan skala prioritasnya. Pak, ini terkait tadi banyak juga DPRD yang tidak hadir, ini seperti apa Pak? Nah, tidak. Yang tidak hadir itu bukan tidak hadir. Ada yang izin. Kebetulan ada beberapa fraksi ya yang punya ada agenda dari partai ya, agenda partai ya PD Perjuangan, kemudian Nasdem ya Gerindra. Jadi ada agenda dari partai yang penting yang harus diikuti. Nah, tapi kehadiran hari ini kan tidak harus mencapai quorum. Ini kan hanya mendengarkan aja. Nah, yang terpenting itu nanti paripurna pengesahan persetujuan bersama itu harus quorum. Ini tanggapannya. Nah, yang tidak hadir itu bukan tidak hadir, tapi izin. Tapi kan dia izin karena tidak hadir. Iya. Kecuali dia izin telat tapi hadir.
Maksud Betul dia nggak, tadi yang tidak hadir itu bukan absen tapi izin. Nah, itu dia. Ya kan? Mungkin bukan tidak hadir tidak jelas gitu. Mungkin maksud Bapak Hasim itu ya. Cuman tadi dari raut wajah Pak Hasim tuh kayak kelelahan kali gitu sih Bang. Capek mungkin menghadapi anggota-anggota DPRD ini kan. Aku pun capek sih ya mengomentarinya terus-terusan tapi gitu-gitu aja sih. Aduh mulutku. Aku kalau ditandai orang aku gini lah Bang, leceran lain kali. Boleh kan? Aku pergi dulu lah. Aku Bang, operator bisa nggak ngeblurin mukaku? Sampai sekarang ada, sampai seterusnya jangan pernah ada muka aku, lantem kali udah. Untuk lebih jelasnya kita tanya ke Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Bang Tazli dan Kak Molly, selamat sore dan Tribuners. Selamat sore. Semangat kali ya Kak Anissa ya. Di mana Kakak nih? Lagi tempat haji Bang. Tempat haji. Asrama haji. Iya, sama haji. Kukira lagi naik haji. Kak Anissa gimana tadi Kak? Bisa cuma hanya 15 orang aja yang hadir. Terus respon dari Pak Bobi itu bagaimana menanggapi cuma 15 orang anggota DPRD yang hadir? Kak Anissa silakan. Baik, hari ini tuh ada agenda di DPRD di ruang paripurna terkait jawaban dari Wali Kota Medan terhadap kritikan fraksi-fraksi dari fraksi-fraksi partai yang ada di Kota Medan, di mana dalam kritikan tersebut banyak sekali para partai ini yang menanyakan terkait tidak tercapainya realisasi pendapatan asli daerah di tahun 2021. Namun sejak dimulainya acara di pukul 11 siang tadi hingga acara selesai itu hanya ada kurang lebih 15 anggota DPRD yang hadir di rapat tersebut. Nah, rapat ini pun sebenarnya memang betul hanya wali kota hanya menjawab terkait apa-apa saja yang menjadi tanggapan dari fraksi-fraksi tersebut. Namun hingga selesai acara ini tidak ada lagi anggota partai yang atau anggota DPRD yang datang untuk menyaksikan kegiatan ini. Nah, sebenarnya 15 anggota DPRD yang hadir ini juga hanya mendengarkan, namun pada saat dikonfirmasi ke Kepala DPRD Medan, Bapak Hashim mengatakan bahwa mereka ini bukan tidak hadir, tapi mereka izin karena ada partai-partai, ada kegiatan di partai-partainya yang lain. Nah, namun dikatakan Hashim juga bahwa ini kan kegiatan hanya mendengarkan tanggapan dari Wali Kota Medan, sehingga tidak apa-apa, dalam artian tidak. Kenapa kalau mereka tidak hadir itu tidak akan terjadi apa-apa. Karena nggak penting ya. Namun jika hal itu untuk pengesahan atau mereka berbicara dalam forum, maka itu baru itu yang wajib hadir seperti itu Kak. Nah, namun sejauh ini meskipun banyak DPRD yang tidak hadir, Wali Kota Medan beserta wakilnya itu tetap melaksanakan kegiatan dan membacakan pendapatnya terkait keluhan-keluhan yang ada dalam fraksi tersebut. Seperti itu Kak. Kalau isi rapatnya apa yang disampaikan Pak Bobi, Anissa? Jadi dalam rapat itu kan banyak fraksi-fraksi yang mengatakan bahwa Pemko Medan tidak capai dalam realisasi pendapatan asli daerah. Nah, ini Wali Kota Medan menyatakan bahwa tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah itu disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga seperti waktu itu sebelumnya itu fraksi PDIP mengatakan bahwa anggaran ini tidak tersampai seperti masih banyaknya para pengusaha yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak sehingga anggaran realisasi pendapatan daerah berkurang. Nah, ini dijawab oleh Wali Kota Medan bahwa anggaran banyaknya masyarakat yang tidak membayar ataupun merealisasikan pajak ini sebab pada saat tahun 2021 itu pandemi COVID-19 sangat meningkat sehingga Wali Kota Medan juga banyak memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap para pengusaha. Namun kendati adanya pandemi COVID-19, pihak Wali Kota tetap meminta untuk para pengusaha ini menjalankan atau membayar pajak-pajak yang telah ditentukan. Seperti itu Bang. Itu nggak penting ya, kayaknya makanya banyak yang nggak hadir ya mungkin nih saya. Iya.
Kira-kira apa rapat lanjutan untuk kedepannya, agendanya, Anissa? Agenda ke depan itu tetap masih membacakan tanggapan dari Wali Kota Medan, Bang. Ke depan terkait beberapa partai lagi yang belum dijawab tadi, Bang, seperti itu. Berarti nanti bakal dibuat lagi rapat selanjutnya ya? Betul, Kak. Setiap hari Senin bakal ada rapat terkait sebab realisasi pendapatan ini tidak tercapai seperti itu, Kak. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Anissa laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Anissa. Nggak penting Bang menurut mereka itu Ya karena tidak memberikan apa untung. Ya, bukan. Oh ya Allah, maaf. Kalau yang penting itu kayak untuk mencapai forum itu kan 1/N+1. Kalau ditanya pendapat atau ditanya memberikan pilihan. Kalau ini hanya mendengarkan katanya, makanya orang tuh menganggap tidak hadir tidak apa-apa. Hanya mendengarkan orang menyampaikan tanggapan. Berarti ada yang lebih penting lagi kegiatan mereka mungkin ya, siapa tahu bonus. Atau bisa kalau yang dia tidak hadir ke rapat paripurna, yang kegiatan dia yang di tempat lain tuh lebih bermanfaat juga. Gitu harapan kita, jangan pula dia golek-golek di rumah kan gitu. Oke deh. Kalau gitu itu dia tadi Bang 3 berita kita hari ini Bang. Seru-seru ya hari ini. Ada geng motor, nyerang Kampung Aur sampai lempar-lempar batu. Terus yang kedua tadi tentang Desi Ranasari bertemu dengan Nasar. Bertemu dengan Nasar, dikabarkan. Bertemu dengan Nasar. Oh iya, habis itu kan dikabarkan gosipnya mereka dekat. Nasar Satpol PP. Bukan. Bertemu dengan Nasar Satpol PP. Gitunya. Ya itulah dia pokoknya tentang Ibu Desi Ranasari. Terus yang ketiga tadi tentang DPRD yang hanya hadir ke rapat paripurna sebanyak 15 orang. Oke deh Tribuners, kita sudah mau jam 6 ya. Oke Tribuners, seperti biasanya Selamat Sore Medan itu akan hadir setiap jam 5 sore dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau Tribuners mau jumpa lihat saya dan Bang Tazli itu kita setiap hari live-nya di hari Senin ya Bang. Kalau nggak sakit. Kalau sakit ya ganti hari, bisa jadi gitu. Ya kan gitu, betul kan aku. Tribuners, saksikan terus untuk live-live kita, berita-berita kita menarik lainnya yang paling up to date. Banyak sekali media sosial yang bisa kalian datangi. Seperti di mana saja Bang? Di TikTok Tribun Medan, ada di Snack Tribun Medan, YouTube, Facebook, Instagram, lengkap lah pokoknya. Semua ada. Terus jangan lupa juga ada konten Explore, yaitu di YouTube-nya Tribun Medan Explore, nggak pakai Explore. Di situ kalian bisa TikTok juga ada sama Instagram sama namanya. Di situ kalian bisa mendapat referensi tentang wisata yang ada di Sumut dan juga kuliner. Oke deh Tribuners, kalau gitu sekian dulu untuk Selamat Sore Medan kali ini. Saya Muliza Tufa. Saya Tajul Muhammad. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.